Salam damai sejahtera untuk saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini saya akan kembali menjelaskan tentang manusia berdasarkan ajaran Alkitab. Dan tentunya ini merupakan hal yang perlu diteruskan kepada publik mengenai ajaran-ajaran yang dijelaskan, dituliskan, dan diimani oleh orang-orang Kristen. Di dalam ajaran Alkitab, manusia adalah gambar rupa Allah, image of God. Yang dimaksud dengan image of God yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 28 menunjukkan kepada kita bahwa manusia ciptaan pribadi, Demut dan Selem dari Allah Tritunggal. Artinya mewakili keberadaan karakter ilahi pada diri tiap manusia yang menunjukkan adanya pengetahuan, keadilan, dan kesucian. Seharusnya manusia demikian. Namun karena keinginannya dan kemauannya, manusia berdosa dan akhirnya manusia mengalami kerusakan pada image of God-nya, tetapi tidak menyebabkan image of God pada diri manusia itu hilang lenyap. Image of God juga dimaknai dengan 3 pendekatan. Ada pendekatan rasional, bahwa manusia disebut manusia menurut gambar rupa Allah karena memiliki kemampuan berpikir dari apa yang diamati secara indrawi maupun di dalam benaknya. Pemikiran tersebut tentu menghasilkan pengetahuan, menghasilkan teknologi. Manusia disebut makhluk rasional. Ini perspektif pertama berkaitan dengan pengertian image of God. Pengertian yang kedua, manusia adalah makhluk rasional, relasional. Rasional, relasional maksudnya manusia adalah makhluk yang mempunyai kapasitas, memiliki kemampuan untuk berelasi, terutama berelasi kepada penciptanya, berelasi kepada yang menghadirkannya di bumi ini, berelasi dengan dirinya dan berelasi dengan sesama ciptaan, termasuk dengan segala hal yang ada di bumi ini. Jadi secara rasional relasional, manusia dimampukan untuk hal tersebut. Itu perspektif yang kedua tentang image of God. Perspektif yang ketiga tentang image of God, manusia adalah makhluk fungsional yang berkarya sebagai penata layan. Nah, bagian ini menggambarkan bahwa manusia diberikan kapasitas untuk mengelola bumi, memelihara bumi, menguasai bumi dan segala isinya. Di sini diperlukan bukan hanya kemampuan akal, kemampuan berelasi, juga kemampuan memanfaatkan seluruh sumber daya pada tiap individu. Dengan 3 perspektif ini, perspektif mana yang saya terima sebagai orang Kristen berdasarkan Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Tentu saya memilih salah satunya karena tidak ada satu orang pun yang bersifat netral. Namun salah satu yang saya pilih ini untuk menunjukkan bahwa yang lain bukan ditiadakan, tetapi yang lain menjadi bagian dari apa yang saya pilih ini. Ini yang saya pilih adalah perspektif yang ketiga. Manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah untuk mengelola bumi, memelihara bumi, menjaganya, sehingga manusia punya kemampuan untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya. Sebagai image of God yang memiliki pengetahuan, sikap dan sifat keadilan, dan karakter yang saleh, sewajarnya mengelola bumi dengan benar. Karena di dalam konstruksi ajaran Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 15 memberikan kepada setiap orang percaya bahwa bekerja, berkarya, mengelola bumi, memelihara bumi, menatanya demikian indah adalah sebagai ibadah. Jadi kerja itu ibadah, sudah ditetapkan dan dinyatakan Tuhan bagi manusia. Itu sebabnya pilihan pengertian makna dari image of God ialah bagaimana manusia berfungsi, berkarya sebagai penata layan. Kalau kita bisa menata bumi ini sehingga tidak terjadi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan polusi yang lain, maka manusia pastilah menggunakan akal budinya,
pastilah menggunakan kemampuan berelasinya. Karena akal budi yang diterapkan atau yang melekat pada manusia seharusnya mengerti bahwa bumi ini perlu dipelihara, perlu dijaga, dan penting untuk dikelola sehingga ada keberlanjutan hidup dan kehidupan bukan hanya pada generasi saya saja atau generasi sebelumnya, tapi pada generasi-generasi yang akan datang. Jadi, image of God dalam fungsional ini memberikan dorongan untuk mengoptimalkan fungsi akal budi dan mengoptimalkan fungsi relasional. Mengapa? Karena kita sebagai manusia haruslah membangun kemitraan dengan sesama manusia dalam mengelola bumi. Jangan pula kita menindas sesama manusia untuk menguasai bumi, tapi membangun kemitraan, kolaborasi, kerjasama, supaya fungsi kita sebagai image of God itu betul-betul mendatangkan berkat dan mendatangkan damai bagi sesama manusia. Jadi tidak ada kelas sosial, tidak ada satu keinginan untuk menindas dan berkuasa atas sesama, tapi yang ada suatu kepemimpinan bersama atas bumi ini. Baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang tua, baik siswa dan mahasiswa maupun guru dan dosen, baik pemerintah maupun rakyat, baik pengusaha maupun karyawan, baik segala warga negara yang ada maupun negara dalam konteks institusionalnya. Semuanya seharusnya berkolaborasi, bermitra, dan membangun kerjasama untuk memelihara bumi, menjaga bumi, dan memanfaatkan bumi dan segala isinya. Sehingga kita bisa hidup aman, nyaman. Namun, kenyataannya dalam konteks imajinasi yang ideal itu, tetapi tidak seperti yang dalam realitas. Kita lihat pencemaran udara semakin bertambah, rusaknya atau kacaunya lapisan ozon, bahkan oksigen sudah tercemar, dan air pun dicemari oleh berbagai limbah industri, baik itu industri-industri yang berat maupun industri rumahan. Demikian juga tanah sudah tidak lagi dikelola dengan baik. Selain terjadinya illegal logging, juga tidak terlaksananya reboisasi dan rehabilitasi lahan. Sehingga terjadilah degradasi sumber daya alam dari segi kualitas maupun kuantitas. Ini yang menimbulkan kesengsaraan, penderitaan di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan umat manusia sampai saat ini. Mengapa demikian? Karena manusia tidak mengembalikan keberadaannya sebagai image of God yang mendasari perspektif fungsionalnya. Apa yang terjadi dengan perspektif yang lain? Memang lebih banyak orang menggunakan akal tapi tidak menggunakan hati nurani. Memang ada banyak orang yang membangun relasi hanya untuk kelompok elit dan oligarki tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang mayoritas susah dan menderita. Karena itu, saya mengajak saudara untuk memikirkan kembali fungsi pengertian dari image of God. Selanjutnya, pengertian image of God bagaimana bisa dipulihkan karena situasi dan kondisi yang begitu kacau dalam konteks sekarang, sumber daya alam yang begitu rapuh dan mengalami degradasi. Kita berupaya untuk mencoba menggantikan sumber daya alam dengan upaya-upaya teknologi, tetapi tidak pernah mengubah fakta bahwa kita masih di bumi, kita masih membutuhkan tanah, kita masih memerlukan oksigen, kita masih membutuhkan air, kita masih membutuhkan berbagai elemen yang ada di bumi ini. Walaupun kita mencoba memanipulasinya, memodifikasinya, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya makin rusak alam ini, saya tidak mengajak saudara untuk kembali ke alam yang masa ribuan tahun yang lalu, tetapi mari kita coba menelusuri, memahami konteks kita saat ini. Tumbuhnya dan berkembangnya kota diiringi dengan begitu banyaknya bangunan, baik yang horizontal dengan jumlah penduduk yang padat maupun yang vertikal dengan jumlah penghuni-penghuni yang banyak di berbagai kota dengan isian penghuni yang mengisi kamar-kamar apartemen dan hotel dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang kita seringkali mengembangkan peradaban dari kota atau desa dikembangkan menjadi kota, baik kota kecil, kota besar, metropolitan atau megapolitan.
tetapi kita tidak pernah mengerti mengapa kita harus tinggalkan kondisi pedesaan yang aman, nyaman, dan menyegarkan itu, karena kita semua cenderung bermigrasi, bahkan terjadi urbanisasi dari desa ke kota. Sebagai gambar rupa Allah di dalam pengenalan ajaran Alkitab, saya mengajak saudara untuk coba memikirkan ulang kembali membangun desa. Bukan membangun desa untuk menjadi kota kecil, sehingga nanti menjadi kota besar, tapi membangun desa untuk memfungsikan kembali apa yang seharusnya dan apa yang sebaiknya dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga akan terjadi secara masif pembangunan desa itu, agar tidak terjadi arus urbanisasi yang begitu masif ketika melihat di sana ada kebutuhan dan ada pemenuhan kebutuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengapa saya menjelaskan bagian image of God menuju kepada konteks pembangunan desa dan kondisi perkotaan? Karena memang kenyataannya kita tahu dan kita menyadari bahwa memang manusia tidak pernah puas dengan keberadaan dirinya. Lalu pemulihan apalagi yang perlu dilakukan ketika kita di dalam konteks sekarang ini, di dalam menghadapi segala kemungkinan untuk kita menjalani hidup yang lebih digital. Sebagai image of God yang memfungsikan indrawi, anggota tubuh, rasio, dan relasi, memang kita sedang berhadapan dengan konteks digitalisasi. Kita bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk membantu kita sebagai instrumen di dalam mengelola bumi, memanfaatkan bumi, dan bekerja sama dengan sesama agar kembali bumi mendatangkan berkat bagi banyak orang, tidak hanya bagi segelintir orang. Sesungguhnya instrumen atau alat yang dibuat oleh manusia, khususnya artificial intelligence atau AI dan sebagainya, itu memberikan kepada kita satu kesadaran bahwa manusia itu mampu menghasilkan sesuatu yang lompatannya cukup cepat di beberapa dekade ini. Mulai dari penggunaan mesin ketik sampai dengan sekarang menggunakan smartphone atau juga smart computer. Dan kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Tetapi kenyataan yang lain yang harus dipikirkan, degradasi sumber daya alam bukan makin pulih, tetapi makin rusak. Mengapa terjadi gap atau kontradiksi antara pencapaian manusia sebagai makhluk berpikir, makhluk berasional, makhluk yang memiliki kemampuan berkarya itu dengan sumber daya yang disediakan Tuhan, yang seharusnya bisa dilipat gandakan pemanfaatannya? Mengapa terjadi seperti itu? Ada banyak orang yang memperkirakan demikian, karena makin banyaknya jumlah manusia, kebutuhan yang disediakan sedikit, maka ada sebuah upaya untuk memodifikasi dan melakukan tindakan-tindakan yang khusus terhadap alam tanpa memperhatikan distribusi penyebaran penduduk, tanpa memperhatikan penggalian dan segala yang diperlukan untuk ditingkatkan potensinya. Nah, ini yang perlu seharusnya di dalam dunia akademis, tidak hanya dalam tataran teori konsep dengan pemikiran ontologis yang sangat kreatif dan imajinatif, tetapi juga perlu diterapkan di dalam konstruksi masyarakat untuk diterapkan semua pemikiran ontologis, baik itu bidang sains, bidang humaniora, sosial, maupun bidang bahasa dan juga seni. Bagaimana mengoptimalkan tersebut? Sekali lagi, pemulihan tersebut hanya mungkin terjadi bukan dari usaha kita sendiri atau dengan kemampuan kita. Karena kenyataannya, kita tetap belum mampu menyelesaikan tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan baik dan benar sebagai ibadah. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Maka tahap ketiga yang diajarkan di dalam Alkitab, diajarkan oleh orang-orang percaya dan diyakini dengan benar adalah image of God yang sudah rusak itu, yang arahnya dan strukturnya tidak lagi sesuai dengan rancangan kehendak Allah itu, harus ditebus, harus dipulihkan. Siapa yang memulihkan? Manusia mencoba untuk memulihkan dirinya, tetap saja terjadi seperti yang saya sudah jelaskan.
Tidak menutup kemungkinan ada perkembangan teknologi yang jauh lebih dahsyat lagi. Tetapi tidak mengubah fakta bumi ini makin mengalami kerusakan. Pemulihan hanya terjadi mulai dari diri kita sebagai image of God. Karena kita yang memulai, tentu kita harus bertanggung jawab untuk mengakhirinya, menyelesaikannya, dan memperbaharuinya. Tetapi di sisi lain kita tidak punya kesanggupan. Kita egois. Sebagai manusia kita seringkali egois. Kompetisi terjadi di mana-mana. Kompetisi untuk menjaring orang-orang cerdas yang ditampilkan oleh perguruan tinggi, negeri atau swasta, kompetisi di antara klaster-klaster keilmuan, kompetisi di antara angkatan demi angkatan di dalam dunia akademis, itu terjadi. Itu dibeberkan sedemikian rupa dan dipublikasi sedemikian hebat. Tetapi tetap saja manusia melihat, menyaksikan bahwa bumi dan segala isinya makin merosot kondisinya, situasinya, dan keberadaannya. Pemulihan yang dimaksud, yang saya sampaikan di sini adalah pemulihan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Pemulihan dari diri kita. Pemulihan relasi kita dengan Tuhan, pencipta alam semesta, bumi, dan segala isinya. Dengan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan diri, memulihkan hubungan kita dengan sesama, memulihkan hubungan kita dengan alam, dengan bumi ini. Ini memerlukan kedamaian, rekonsiliasi, memerlukan sebuah pengorbanan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kalau kita sendiri adalah objek dari pemulihan, bukan subjek dari pemulih? Bagaimana itu bisa akan terjadi? Bukankah semua orang ingin menjadi pemimpin, ingin berkompetisi berhasil, tapi gagal, tidak berhasil? Begitu menggebu-gebu mau jadi pemimpin, begitu hebatnya ingin menguasai orang lain. Begitu jadi pemimpin, sadar bahwa diri tidak punya kuasa untuk mengubah orang lain. Tidak punya kuasa untuk memperbaiki bumi ini. Lalu bagaimana? Kalau begitu, apakah kita berkata seperti pengkhotbah, seperti menjaring angin, fana, tidak berdaya? Tidaklah demikian. Selalu ada harapan di tengah kesulitan. Sekali lagi, pemulihan itu hanya datang dari Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki hidup ini, Tuhan yang memiliki bumi ini, Tuhan yang mencipta bumi ini dan menjaga, memeliharanya. Tuhan juga yang memelihara dan memberikan hidup kepada kita. Jadi, hal yang perlu untuk pemulihan image of God kita adalah kembali diperbaharuinya image of God kita. Dengan rekonsiliasi, dengan sebuah perdamaian, dan itu hanya mungkin dari Tuhan yang berinisiatif melakukannya. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Kepada siapa dilakukan? Kepada setiap orang yang mau mengerjakannya. Nah, di sini kita percaya bahwa memang kita perlu yang namanya kesadaran itu dulu. Saya menjelaskan dan memaparkan keadaan kita dari mulai keberadaan kita sebagai image of God secara ontologis maupun secara historis keberadaan kita, bahkan secara konteks saat ini. Dan saya ingin menjelaskan secara spiritual, keimanan berdasarkan ajaran Alkitab, bahwa pemulihan itu hanya mungkin terjadi di dalam dan melalui anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang menciptakan saya dan saudara manusia. Yang memberi hidup. Dan dialah, di dalam dia dan melalui dia, yang dapat dan berdaulat memulihkannya. Dan disinilah satu pemulihan mulai terjadi. Ketika ia menyatakan dirinya, inkarnasi menjadi manusia, dia mengambil rupa seorang manusia, bukan dari benih Adam, bukan dalam garis di dalam Adam, tapi dari Allah. Dan dia inkarnasi menjalankan hidup sebagai manusia. Dan pemulihan itu dimulai dari suatu penebusan hidup, penderitaan, dan kematiannya, dan kebangkitannya, dan kenaikannya. Nah, ini adalah momen penting untuk sejarah umat manusia, bahwa Sang Pencipta, Anak Allah, inkarnasi, mau memulihkan hubungan manusia yang sudah salah arah, sudah salah struktur, kemudian dia mau mati menebus umat ciptaannya. Walaupun memang tidak semua yang diciptakannya ditebus, hanya sebagian yang telah ditentukan dari semula.
Orang memperkirakan semua umat manusia yang ditentukannya, itulah yang ditebus. Ada yang diciptakan Tuhan dari miliaran orang, tapi tidak ditebus, tidak mendapatkan penebusan. Dia akan mati dan dibangkitkan untuk mengalami penghukuman. Tetapi bagi mereka yang telah ditentukan dari semula untuk menerima pemulihan berdasarkan karya penebusan Yesus Kristus inilah, maka orang tersebut akan melakukan suatu tindakan yang revolusioner. Apa tindakannya? Orang yang sudah di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, meyakini bahwa image of God yang ada pada dirinya itu dipulihkan. Apa yang mendorongnya? Karena pada posisinya image of God tersebut, siapapun, saya dan saudara yang berada di dalam Kristus akan mendapatkan kuasa, kekuatan untuk kembali pada posisi sebagai manusia menurut gambar rupa Allah, image of God, untuk menyelenggarakan fungsi sebagai manusia, yaitu memelihara alam, menjaga bumi, dan melakukan satu tindakan kerjasama, kolaborasi, bermitra untuk benar-benar memanfaatkan bumi ini dengan baik. Tindakan yang dilakukan bagi orang percaya, khususnya orang Kristen yang sudah menyadari tanggung jawabnya sebagai image of God, karena dia sudah dipulihkan di dalam Kristus, melalui Kristus, maka dia akan terus berupaya menolak illegal logging, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan menolak tindakan-tindakan kejahatan apapun yang merusak bumi, dan berupaya melakukan tindakan reboisasi, rehabilitasi lahan, pemanfaatkan fungsi-fungsi tanah dan segala kepentingan, membangun desa, membangun kampung, membangun segala yang diperlukan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada suatu semangat dan dorongan dan motivasi untuk bisa kembali kepada tanggung jawab sebagai manusia di bumi ini. Terlepas saudara ada di mana sekarang, entah di kota besar, kota kecil, di desa, atau di satu tempat yang sangat tidak memungkinkan terjadinya terobosan pemulihan atas bumi ini, maka mulailah dari hal-hal yang kecil. Pemanfaatan air yang cukup, penggunaan sumber daya listrik yang baik, bahkan segala penghematan yang diperlukan supaya tidak terjadinya pencemaran-pencemaran lebih besar lagi. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita lakukan suatu tindakan konkret untuk kita mengerjakan itu. Karena memang Tuhan hendak menyatakan kehendaknya. Pemulihan tersebut progresif, jadi tidak serta-merta langsung terjadi perubahan yang sangat drastis, kecuali penghukuman Tuhan atas umat manusia yang berdosa. Nah, bagi orang percaya di seluruh dunia, di segala tempat, di segala kelompok dan komunitas, upaya untuk menyelenggarakan pemulihan fungsi image of God di bumi sebagai penata layan yang mendatangkan shalom, maka mulailah dengan menanam tumbuh-tumbuhan di perkarangan rumah kalau masih ada pekarangan rumah, atau mulailah menggunakan wadah-wadah yang tahan lama, tidak sekali pakai, seperti pengurangan atau bahkan penghentian penggunaan plastik yang tidak bisa didaur ulang, dan juga pembuangan sampah yang teratur, penjaga kebersihan, dan bahkan memanfaatkan tanah-tanah atau lahan-lahan kosong untuk dibangun atau ditumbuhkan pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Ini upaya yang perlu dilakukan. Selain itu, di dalam dunia pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semua peserta didik diajak untuk berkolaborasi melakukan satu tindakan pemulihan terhadap bumi ini. Demikian juga di setiap institusi, baik keluarga, institusi keagamaan, khususnya gereja, berperan serta untuk boleh melakukan reboisasi, rehabilitasi lahan, dan segala hal yang diperlukan. Nah, upaya-upaya ini tentu tidak bisa dikerjakan sendiri, saudara. Harus bermitra dengan siapapun, termasuk menggerakkan pemerintah. Tidak hanya cukup hanya berkata-kata, bermoto, dan berbicara tentang adanya upaya untuk menghijaukan kembali lahan-lahan yang kering, yang kosong, tetapi juga menyelenggarakan, melaksanakannya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen mengerjakannya itu, walaupun kita sedikit, walaupun kita tidak sebanyak orang-orang non-Kristen yang tidak percaya itu, unbeliever itu, mereka yang unbeliever itu ya biarkan mereka. Kalau mereka melakukan itu kita bersyukur, tetapi kalau mereka tidak melakukannya, ya memang tidak bisa kita tuntut karena tidak ada pemulihan dalam hidup mereka. Nah, itu tahap yang ketiga. Tahap ketiga adalah kita selagi masih di bumi sebagai image of God,
kita mengerjakan tugas tanggung jawab itu. Dan pada akhirnya nanti kan langit dan bumi ini akan ada akhirnya yang disebut akhir zaman. Kita sedang hidup di masa zaman akhir, menjelang akhir zaman. Kedatangan Tuhan kembali untuk menyatakan keadilannya, menunjukkan keagungan kebesarannya sebagai hakim agung yang menghakimi seluruh manusia. Maka pada waktu kedatangannya kembali terjadi finalitas pemulihan, yaitu langit dan bumi yang baru. Saya tidak setuju dengan pendapat bahwa bumi ini akan dilenyapkan lalu diciptakan bumi yang baru. Saya juga tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa akan ada alam semesta yang baru, yang lain, yang alam semesta ini akan digulung dan habis. Saya setuju dengan pendapat bahwa seluruh tatanan yang Tuhan ciptakan itu akan diperbaharui. Jadi langit dan bumi ini diperbaharui. Itulah langit dan bumi yang baru. Dan pemulihan langit dan bumi yang baru, di mana kita nanti hidup di langit dan bumi yang baru, maka kita akan menyaksikan suatu kondisi dan keberadaan bumi yang baru itu menjadi bumi yang asri, yang betul-betul tidak lagi ada pencemaran, kerusakan, kekacauan, dan segala hal. Itu nanti sudah dipersiapkan di dalam rancangan kehendak Tuhan. Tetapi siapa yang tinggal di sana? Hanya mereka yang selama hidup di bumi ini, yang saat ini, yang memiliki sebuah keyakinan dan kesungguhan bahwa dia di dalam Kristus, karena anugerahnya, karena pekerjaan Roh Kudus, karena dia sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir itu, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, selama hidupnya ini, nanti di akhir zaman, di langit dan bumi yang baru, setelah mengenakan tubuh yang mulia, tubuh yang tidak akan binasa, tubuh yang tidak akan kembali kepada debu tanah, kita yang percaya akan di sana menikmati bumi dan segala isinya dengan segala kelimpahannya, penuh sukacita dan berkarya dengan lebih baik dan sempurna tentunya. Jadi saya sudah menjelaskan keberadaan image of God mulai dari penciptaan, kejatuhan manusia, dan konteksnya saat ini, pemulihan, pembaharuan, transformasi yang dikerjakan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang digerakkan, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pada akhirnya penyempurnaan di langit dan bumi yang baru. Kiranya dengan penjelasan yang singkat mengenai siapakah manusia, image of God, untuk kita renungkan bahwa kita makhluk ciptaan yang sudah jatuh, membutuhkan pemulihan dari Tuhan, dan kita perlu untuk menyadari itu, dan akhirnya siapa yang percaya diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya binasa untuk selamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, dan nantikan terus pengajaran berikutnya mengenai image of God. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.